Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, sebagaimana sudah diisyaratkan Rasulullah bahwa kaum muslimin akan meniru-niru Yahudi dan Nasrani dalam keyakinan dan peribadahan mereka. Maka di video ini, saya akan menunjukkan di antara fakta kebenaran sabda beliau tersebut. Materi kali ini saya nukil dari buku Parasit Akidah karya Ustadz Elmars Dedek. Yang pertama adalah membangun kuburan. Hal ini ditiru oleh kaum muslimin dengan membangun kuburan berbentuk masjid berkubah yang mewah dan diberi kelambu berhias. Mereka mengadakan upacara zikir, baca Al-Quran, baca sholawat, dan lain-lain. Padahal Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah tertimpa kepada Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid-masjid. Beliau mengingatkan kaum muslimin atas perbuatan mereka, yaitu Yahudi dan Nasara. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sangatlah keras murka Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yang kedua, menjual barang haram. Umat Islam menuruti jejak itu dengan memperjualbelikan barang-barang yang nyata-nyata haram. Padahal Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi sampai 3 kali. Dikatakan demikian, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka malah menjual dan memakan hasil penjualannya. Sungguh, jika Allah telah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Yang ketiga, dongeng Israiliyat. Kebanyakan dongeng-dongeng Israiliyat dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam, yaitu dongeng-dongeng dari luar bangsa Israel yang kemudian disadur menjadi dongeng Israel. Yang berikutnya adalah dongeng tentang nabi-nabi yang dilebih-lebihkan atau malah menghina nabi-nabi itu sendiri. Contohnya adalah dongeng Israiliyat adalah Nabi Ayub yang terserang penyakit kulit hingga penuh berulat. Jika Nabi Ayub sholat, maka dikeluarkannya ulat-ulat itu dan selesai sholat, dimasukkannya lagi. Ada pula cerita tentang syahwat Nabi Daud, kemudian cerita Nabi Syith, kemudian anak Adam tanpa ibu, dan kemudian ceritakan anak Nabi Nuh yang bertubuh raksasa. Semua cerita itu dusta. Yang keempat, bersumpah dengan menjunjung atau mengangkat Al-Quran. Semula orang-orang Yahudi bersumpah dengan menjunjung Taurat. Lalu orang-orang Islam yang terpengaruh Masuniyah memasukkan gerakan itu ketika bersumpah dengan menjunjung Al-Quran, dan akhirnya tersebarlah cara bersumpah yang belum pernah ada pada masa salaf tersebut. Yang kelima, mengadakan ulang tahun untuk peristiwa-peristiwa yang dianggap penting. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa ada seorang laki-laki Yahudi berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya atau Id. Lalu Umar bin Khattab berkata, ayat apakah itu? Orang Yahudi itu berkata, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kini sebagian besar umat Islam merayakan segala sesuatu yang dianggap penting, yang semuanya merupakan perkara yang diada-adakan dan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, seperti nuzulul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, perayaan 1 Muharram, dan lain sebagainya. Yang keenam, berkerudung dengan selembar kain. Seperti pengantin mempelai yang duduk bersandingan, lalu mereka berkudung dengan selembar kain di pelaminan menyerupai pengantin Yahudi. Yang ketujuh, memakai cemara sambungan atau juga disebut sanggul atau disebut rambut palsu. Padahal Muawiyah bin Abu Sufyan pernah berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang melakukan hal seperti ini kecuali orang Yahudi, dan sesungguhnya Rasulullah SAW menamakannya dengan az-zur atau kepalsuan, yaitu menyambung rambut dengan rambut palsu. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Yang kedelapan, berpakaian hitam-hitam dalam keadaan tertimpa musibah. Orang Yahudi biasa mengenakannya ketika menghadiri upacara berkabung dalam kematian atau tertimpa musibah. Kini hal tersebut ditiru pula oleh sebagian besar umat Islam. Yang kesembilan, berdoa sambil mengucapkan, ya Allah, ya Rasulullah, kabulkanlah doaku ini. Nah, berdoa seperti itu
Mirip dengan cara orang Yahudi yang berdoa, "Ya Elohim, ya Nabi, kabulkanlah doaku ini." Yang ke-10, menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan ra'yu atau akalnya saja, seperti cara Yahudi menafsirkan Taurat. Akibatnya manusia mengingkari perkara-perkara yang tidak masuk pada akal mereka. Contoh, banjir pada zaman Nabi Nuh, itu disebut hanya kiasan saja. Banjir ditafsirkan masyarakat yang banyak, dan tenggelam artinya menerima pendapat yang batil. Tidur dalam gua sampai beratus-ratus tahun artinya dijajah bangsa lain. Zulkarnain diartikan 2 kurun, jin itu bangsa primitif disebutnya, dan malaikat itu disebut tenaga alam dan lain-lain. Yang ke-11, mengharamkan dan menghalalkan sesuatu bukan dengan dalil, tapi dengan pikiran. Seperti anggapan penerapan syariat Islam di zaman sekarang ini sudah tidak relevan lagi, bahkan kemunduran peradaban, sehingga riba, zina, dan lain-lain dianggap biasa. Yang ke-12, istilah Nabi Besar. Istilah Nabi Besar Muhammad SAW bermula dari istilah Yahudi yang menganggap di samping Nabi Besar ada pula Nabi Kecil. Istilah Nabi Besar itu disampaikan kepada orang-orang Islam melalui lidah-lidah orang-orang Ahmadiyah. Akhirnya istilah ini tersebar karena kelatahan. Padahal dalam Islam tidak ada istilah Nabi Besar atau Nabi Kecil. Yang ke-13, berkeyakinan benar menurut anggapan orang banyak dan bukan benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sahabat muslim, kebenaran itu berdasarkan suara atau pendapat orang banyak walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah menurut Yahudi. Nah, suara terbanyak menurut Yahudi adalah suara Tuhan. Itulah demokrasi yang mayoritas muslim justru banggakan. Yang ke-14, menikahkan perempuan hamil dengan alasan tengah hidup di negeri orang. Nah, sahabat muslim, jika ada seorang perempuan Yahudi di kalangan Yahudi itu hamil dari hasil perzinahan, maka dia tidak dirajam, tapi diganti dengan denda lalu dikawinkan. Kini cara-cara itu diikuti oleh banyak umat Islam. Yang ke-15, membiarkan penyimpangan-penyimpangan dalam agama demi menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, katanya. Yang ke-16, mencampur baurkan ajaran agama dengan adat istiadat dan kepercayaan jahiliyah. Sahabat muslim, realitas semacam ini jumlahnya tak terhitung banyaknya pada kaum muslimin. Yang ke-17, mempertuhankan alim ulama. Nah, sahabat muslim, sebagian besar alim ulama Bani Israel itu telah rusak. Mereka bukan lagi pewaris hukum-hukum Nabi Musa alaihissalam, melainkan berubah menjadi orang yang didewa-dewakan, ditaklidi, mengkaji sihir, percaya kepada khurafat dan takhyul, dan menjadi dukun penjual ayat-ayat Taurat. Mereka mengubah hukum-hukum Allah demi peraturan setempat, atau jika ada peraturan-peraturan yang menyimpang dari hukum Taurat, mereka berusaha untuk mencocokkan dan memberinya dalil, walaupun sesungguhnya dalil-dalil itu bukan pada tempatnya. Yang ke-18, berdiri menghormati roh seseorang. Ketika orang-orang Yahudi hidup dalam kekuasaan Persia, mereka telah mengambil alih cara penghormatan bangsa Persia, yakni dengan berdiri tegak. Al-Kisah pada hari raya Paskah itu, imam-imam orang Aseni pun memimpin upacara. Mereka berdiri menghadap ke arah negeri Mesir, mengenang arwah Bani Israel yang mati dalam penyiksaan Fir'aun. Muawiyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka dihormati manusia dengan penghormatan dalam bentuk berdiri, hendaklah dia bersiap sedia dengan tempat duduknya di neraka. Nah, dalam membaca berjanji, terdapat acara berdiri untuk menghormati roh Rasulullah SAW. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan cara yang seperti ini. Yang ke-19, mengikuti upacara agama lain. Sebagian orang-orang Yahudi dari golongan Farisi terbiasa mengikuti upacara keagamaan orang Romawi dengan dalih hanya sebagai penghormatan. Sedangkan hati tetap bertaut dengan Taurat, katanya. Kini sebagian umat Islam sengaja salam lintas agama, upacara Natal atau mengikuti upacara Hindu dan agama lainnya, terutama di pemerintahan dan ormas-ormas dengan dalih akal mereka sendiri. Yang ke-20, menghalalkan riba. Orang Yahudi mengharamkan riba bagi bangsanya, tapi boleh meminjamkan uang dengan bunga besar kepada bangsa lain. Kini jejak itu juga dituruti juga. Ke-21, pergaulan bebas. Semula dalam syariat Nabi Musa alaihissalam bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu terlarang keras. Tidak boleh bersentuhan kulit dan tidak boleh pandang memandang. Tapi akhirnya datanglah aliran baru dalam keagamaan Yahudi.
yang membolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bahkan menari berpasangan dalam pesta keagamaan. Semua imam diam, seolah-olah menyetujuinya juga. Kini pesta semacam itu dianggap modern. Yang ke-22, meniup trompet atau nafiri. Ada sebagian aliran tarekat di India yang meniup nafiri pertanda upacara pembacaan zikir akan dimulai. Yang ke-23, dalam pesta laki-laki berpakaian seperti perempuan atau malah sebaliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Demikian sebagian dari perilaku Yahudi yang diikuti oleh kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.